Udah ngopnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'dah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para pendengar, para pemirsa, wabil khusus mahasiswa mahasiswi Unhasyy Tebuireng yang kami cintai. Alhamdulillah kita meneruskan pengajian dan pengkajian terhadap pemikiran Imam Ghazali, meneruskan dalam pembicaraan Al-Babu Ar-Rabi'u fi Asraris Salati. Sekarang kita sampai pada pembahasan azan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Fa idza sami'ta al-adhan faqul mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin illa fil hay'alataini. Pembahasan tentang azan. Fa idza sami'ta, nalikane mendengarkan sapa sira, ketika Anda mendengarkan al-adzan, suara azan, ketika mendengarkan faqul, maka jawab sira, jawablah kamu, mithlama, seperti lafaz yang dikatakan oleh muadzin, mithlama, ing sepadane lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Mithlama yaqulu, mithlama ing sepadane ucapan yaqulu kang adzan sapa al muadzinu, muadzin silaima yaqulu yang melafadzkan sapa al muadzinu, muadzin, illa fil hay'alataini, kejaba ing dalam hayya 'alas shalah, baru baca la haula wala quwata illa billah. Kalau baca Allahu akbar, Allahu akbar, harus jawabannya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sama yang mendengarkan Allahu akbar, Allahu akbar, kecuali hayya 'alataini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas shalah, fa innaka mongko satemene sira, sesungguhnya kamu, taqulu jawab sapa sira, jawaban rupane jawaban kamu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, jawaban la haula wala quwata illa billahil azim. La haula, ora ana tipu daya iku maujud, wala quwata, lan ora ana kekuatan iku maujud, illa billahi, kejaba semua itu adalah billahi, kelawan Allah, al-ali kang agung, yang tinggi, al-azim yang agung. Jadi ini semua
adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wa fi qawlihi in dalam ucapannya muadzin, ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qomat ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ketika yang qomat melafadzkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka jawabannya aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqama, muga-muga Allah menegakkanha ing salat sapa Allah Gusti Allah, wa adamaha lan addaim langgenaken sapa Allah ing salat madamatis samawati wal ard, selagi jumeneng ada langit wal ardi, bumi, selagi ada masih kosmologi kehidupan alam semesta ini masih berjalan, mudah-mudahan Allah tetap aqamaha wa adamaha as-shalah. Ini memberikan informasi bahwa selagi masih ada orang sholat, orang yang zikir kepada Allah, di situ kiamatnya akan semakin dipanjangkan oleh Allah. Tetapi kalau makhluknya semakin fasih, semakin jauh dari Allah, maka ditumpas oleh Allah. Begitu pula manusia. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Kalau orang itu mau umurnya dipanjangkan oleh Allah, bagaimana amalia sehari-hari ini bermanfaat kepada orang lain? Kalau sudah tidak bermanfaat, wa amma zabadu fayadhhabu jufa'ah, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Nek wis gak manfaat, lebih baik mati saja daripada ngetek-ngetek beras, lebih baik mati saja. Maka wa amma ma yanfa'un nas, kalau fikrah, pemikiran kita, amalia kita ini memikirkan orang lain, bermanfaat kepada orang lain, insyaallah yang wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, dipanjangkan oleh Allah. Ini gak kepingin dipanjangkan umurnya ya tidur, makan, turu, masuk WC, tengah matahari keluar, ikut keluar, matahari muncul keluar, mencari kehidupan, matahari tenggelam, tidur di rumah, melihat TV, gak punya filsafah hidup. Hidupnya seperti sama dengan binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi tathwib sadaqta wa bararta wa ala rizqika minasy syahidin, dan bacaan as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakta wa ala dzalika minasy syahidin. Ada baca sadaqta wa barakta, benar engkau Muhammad, wa barakta, muka-muka memberkati engkau Muhammad, sadaqta wa barakta wa ala dzalika minasy syahidin, wa ala dzalika, terhadap kerasulan dan kenabian minasyahidin, kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Sadaqta wa barata, benar engkau dan bagus engkau Muhammad. Wa indal faraghi, nalikane rampung daripada azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Apabila sudah selesai mendengarkan azan, maka baca Allahumma ya Allah Rabba hadhihi da'wah, pangeran Tuhan yang Tuhan terhadap seruan at-tamah yang sempurna, was-salatil qa'imah, dan solat al-qa'imah yang akan didirikan. Ati mugi panjenengan maringi Sayyidina Muhammad tumateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah sebagai pelantaraan, wal fadilah dan keutamaan. Lah ini ada wasilah. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai mediator kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang itu mendoa kepada Allah, maka harus ada sholawatnya. Pertama, doa itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Harus ada sholawatnya, karena sholawat ini merupakan satu password untuk menghantarkan doa melalui dari Nabi Muhammad kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita al-wasilah itu adalah ya alladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu taqullaha, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Untuk mencari wasilah ini tidak boleh sembarangan, hanya tertentu saja yang diajarkan oleh Allah, seperti Allahumma inna natawassalu bi asma'il husna wal uzma. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau melalui wasilah Asmaul Husna. Kalau dibaca Al-Rahmanul Malikul Qudusus Salamul terlalu panjang, cukup ya Allah inna natawassalu bi asma'il husna wal uzma. Kami mendoa kepada Engkau dengan melalui wasilah Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'u. Ini dahsyat Asmaul Husna. Sudah tercantum 99. Ya alladzina Allahumma inna natawassalu bi asma'il husna wal uzma wa inna natawassalu bi hadzal Qur'anil azim. Ya Allah, kami mendoa kepada Engkau melalui wasilah Al-Qur'an. Lah yang ini wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jihah ini bijihah itu adalah merupakan satu softwarenya Nabi Muhammad, dirinya Nabi Muhammad. Jadi melalui barulah doa ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah itu Al-Qur'an, sifat Allah, Nabi Muhammad. Nah. Makanya di sini al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan, wad darajatul aliyah ar-rafi'ah, dan derajat al-aliyah yang tinggi, ar-rafi'ah wal maqama, dan tempat al-mahmuda yang terpuji, alladzi rupanya alladzi perkara wa'adtahu
yang telah janji Engkau ya Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, tapi masih tetap saja kita doakan kepada beliau. Perlu kita ingat bahwa derajat Allah itu tidak ada tempatnya. Tidak ada finishingnya. Akhirnya nggak ada derajat. Makanya Muhammad maqaman ati sayyidina Muhammadan darajatan aliyatan, jadi derajat. Makanya kita doa itu minta ya Allah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan. Yang kedua, kalau kita nak mendoakan Nabi Muhammad otomatis seperti kita menuangkan air, logika rasional kita menuangkan air di cangkir, lubernya ini kepada kita. Doa kita itu asarnya kepada kita. Nah inilah azan dari aspek bacaan dan jawaban. Bagaimana hikmah azan ini? Yang jelas hikmahnya azan ini adalah bagi di dalam disebut dalam hadis bahwasanya ketika azan itu berkumandang, maka setan jin yang fasik-fasik ini tidak siap mendengarkan kalimat Allah, Allahu Akbar. Mereka lari berbirit-birit, di antaranya masuk kamar mandi. Makanya ketika azan dikumandangkan, jangan sekali-kali di dalam kamar mandi. Nanti menjadi interaktif dengan setan yang berada di kamar mandi. Sebagaimana keterangan kemarin ketika kita masuk kamar mandi, artinya kamar mandi di sini WC. Doa kita akan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi ini apa? Setan laki-laki, wal khaba'ith dan setan perempuan. Kalau saya bisa mengartikan khabith ini adalah ya najis. Najis itu apa? Virus najis, virus yang khubuth wal khaba'ith itu virus laki-laki, satunya virus perempuan. Ya corona itu yang saya terangkan kemarin, penemuan hasil riset terkini bahwa corona itu bukan dari demam, tetapi corona itu adalah diare. Kalau diare adalah interaktif dari makanan. Makanan dari mana? Ya polusinya kotoran manusia tadi najis masuk di situ. Kotoran virus laki-laki dan perempuan. Seperti ada dua pemahaman tentang setan. Yang pahaman yang mengatakan setan itu ada. Pendapat yang kedua, setan itu tidak ada. Terus bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu ya dijelaskan dalam ayat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ya jin dan manusia itu setan, simbol kejahatan. Manusia yang jahat dan jin yang jahat itulah setan. Virus itu, virus. Jadi orang yang mendengarkan azan, kalau yang membaca sudah otomatis jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang azan ini yang mendengarkan, yang jelas mendapatkan hikmah. Azan adalah untuk menguatkan akidah. Kalau akidahnya kuat, maka penyakit-penyakit pun, virus-virus itu akan lari. Di Indonesia adanya corona ini ada sebagian daerah yang tidak boleh azan. Justru di Jerman dan Amerika awal Ramadan kemarin itu dikumandangkan azan di berbagai masjid.
Ini hikmah yang terkandung. Makanya di mana ada bala dan malapetaka, disitulah ada hikmah. Di mana ada neraka, di situ ada surga. Ada kanan, ada kiri. Nah, corona ini bagaimana bisa melahirkan ada keberkahan dan rahmat. Seperti sekarang lokasi yang sudah terindikator merah, suruh sholat di rumah. Nah, ini ada hikmahnya sholat di rumah. Di rumah itulah kita usahakan azan. Karena ketika azan itu, maka setan-setan iblis berada di rumah ini lari ke birit-birit. Nah, ini hikmahnya. Jangan terus di rumah terus pasif. Justru ini mumpung ada rahmat keberkahan di rumah kita azani. Setan-setan iblis biar lari. Nah, ini kesempatan melakukan netralisasi atau dinetralisasi, dikembalikan, dizerokan rumah ini dengan azan. Nah, ini di rumah. Oke, jadi khasiat azan dan orang mendengarkan punya pengaruh, karena azan ini setan iblis ini lari ketika azan. Kalau saya artikan tadi khaba'ith tadi sebagai virus, maka orang yang mendengarkan azan ini maka terjadilah ada suara Allah. Maka innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengarkan nama Allah, Allahu akbar, maka terjadilah vibrasi, wajilat qulubuhum. Maka gerakan ini sambung ke saraf dan sambung ke pangkal perut. Kata Nabi Muhammad, iyyakum fil butun, takutlah terhadap perut kamu yang di situ adalah pangkal penyakit. Maka dengan bacaan Allah itulah Allahu akbar, maka dari perut ke tenggorokan ini maka bisa vibrasi menggetarkan di dalam elemen tubuh kita, terjadi metabolisme. Oke. Jadi kita anjurkan kondisi tarawih di rumah, kita azankan di rumah ini. Kita azan di rumah untuk menetralisir, mengkosongkan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan. Fadilatul maktubah, fadilahnya salat maktubah. Fadilatul maktubah, fadilatul maktubati utawi fadilahnya salat yang diwajibkan. Iku qala dawuh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi iku muga-muga tetep ing atase Rasulullah utawi as-salatu rahmat wassalamu keselamatan. Qala as-salawatu kaffaratun lima bainahunna. As-salatu utawi pira-pira salat al-maktubah iku kaffaratun bisa melebur lima terhadap dosa bainahunna silanya ma bainahunna antarane salat yang satu dengan salat yang lain. Salat bisa melebur terhadap dosa yang satu dengan dosa yang lain. Di dalam Quran itu menyebut waktunya salat itu cuma ada 3. Sebagaimana firman Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholah. Jadi diwajibkan sholat itu karena liduluki syamsi, lingsirnya matahari. Ketika matahari di atas berlingsir pindah gini, maka barulah diwajibkan sholat. Makanya kalau matahari itu tidak terbit 1 bulan ya enggak kewajiban sholat. Wong wajibnya sholat itu karena liduluki syamsi, lingsirnya matahari. Bagaimana orang yang berada di kutub utara, kutub selatan? Kembali, liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi liduluki syamsi itu zuhur dengan asar. Liduluki syamsi, zuhur dengan asar. Jadi ketika orang sudah kerja mulai pagi sampai matahari di atas, maka disitulah terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mengambil air wudhu. Ketika mengambil air wudhu, terjadilah netralisir calling down, emosinya, sarafnya, ketegangan berpikir. Melakukan sholat. Nah, disitulah puncak matahari sedang memanas. Manusia juga panas selepas 1 hari kerja. Panas. Nah, disitulah disyariatkan ambil wudhu untuk sholat. Liduluki syamsi itu sholat zuhur. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Liduluki syamsi itu zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail itu maghrib dengan isya. Inna Qur'anal fajri itu cuma subuh. Makanya ada orang sholat cuma 3 kali, karena Qur'annya ini cuma menginformasikan 3 kali. Kalau tidak salah, Profesor Dr. Fazlur Rahman pernah mengatakan sholat itu cuma 3 kali, wong Qur'annya 3 kali. Aliran ini yang tidak mengikuti hadis. Baru-baru ini kan ada di Jombang itu. Jombang, sholat zuhur dengan asar menjadi 1. Memang ayatnya ini liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi lingsirnya matahari sampai ghasaqil laili, sampai maghrib. Jadi zuhur dengan asar, disitulah jadi 1. Kemudian Nabi Muhammad menerjemahkan ayat ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, memang Qur'annya global 3 saja, tetapi Nabi Muhammad sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti salatku. Bagaimana? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Indonesia itu, di sebuah daerah, dulu kiainya itu kan mengajarkan sholat pertama, dakwah di satu daerah yang masih belum Islam. Dakwah di situ 1 hari itu sholatnya cuma sekali, maghrib saja, zuhur saja. Kemudian sudah beberapa tahun, bukan satu, 2, lama menjadi 3. Kemudian jadi sholatnya cuma zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya nggak ada. Kemudian Pak Yai ini meninggal dunia, maka di daerah itu sholatnya ya cuma 3 kali itu, zuhur, asar, maghrib. Karena apa? Kiainya belum tuntas berdakwah, kedahuluan meninggal. Nah, kita kembali, aqimis sholata liduluki syamsi.
Jadi sholat menurut Al-Quran tadi itu cuma 3. Liduluki syamsi, hurubis syamsi, kemudian Quran al-fajri. Ini ada aliran yang tidak mau hadis. Padahal hadis ini adalah sebagai inna anzalna ilaika dzikra litubayyin. Sesungguhnya aku menurunkan menurut Al-Quran kepada engkau Muhammad, Anda untuk tabyin, menjelaskan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu peran menerjemahkan kehendak Allah, qaulullah ta'ala, dahulunya Allah. Yang kedua, selepas zuhur lingsir matahari, sudah mulai mendekati antara asar dengan zuhur itu mataharinya vibrasi, pengaruh mataharinya sudah beda. Disitulah kita dengar azan lagi sholat asar, mengambil air wudhu lagi, itu lepas asar. Yang kedua, guru bisyamsi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail ini, ghasaq al-lail, masuk waktu asar maghrib. Disitulah ketika matahari sudah masuk huruf, maka kelihatanlah di atas, di langit itu adalah semburatnya merah. Makanya di saat itu bagi orang-orang yang dalam perjalanan naik mobil, sepeda motor, diharapkan untuk berhenti sholat sejenak, karena warnanya merah itu bersenyawa dengan warnanya itu setan iblis itu. Makanya ketika dalam perjalanan jauh, ketika maghrib, off dulu, ambil air wudhu, sholat dulu. Dalam kajian mengatakan kebanyakan eksiden tabrakan itu di sela-sela ghurubis syamsi. Makanya di situ sholat maghrib, di situ waktunya sebentar sekali. Manusia disuruh off untuk ambil air wudhu dan sholat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Lepas maghrib sebentar saja, sekitar 1 jam, dengar azan lagi. Di atas sudah tidak nampak warna merah. Masuklah zulum, kegelapan waktu malam. Makanya Rasulullah pernah bersabda, idza kana janahul lail au idza amsaytum fakufu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru khina idzin fa idza dhahaba sa'atan minal lail idza kana janahul lail, dawuhnya Rasul, apabila sudah nampak malam, artinya memasuki maghrib, fakufu sibyanakum, anak-anak kecil kamu jangan boleh celalangan di tengah jalan, jangan boleh dilepaskan. Fakufu sibyanakum, karena di situ iblis, setan sedang keliaran, lebih sensitif, cepat masuk di dalam anak-anak kecil. Makanya jangan dilepaskan anak kecil ketika sudah memasuki maghrib. Ini bukan petuah, tetapi ini qaulun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masa itulah yang menguasai adalah itu iblis. Makanya tempat rumah harus ditutup sementara, antara maghrib menjelang maghrib itu ditutup. Fa idza dhahaba sa'ah min al-lail, apabila sudah hilang waktu antara maghrib itu, maka lepaskan anak-anak untuk jalan-jalan. Nah, ini tuntunan Muhammad. Masuk sholat isya. Kemudian
Kita selepas sholat isya tidur, masuklah subuh. Aqim sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini kita masuk wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini yang ketiga adalah masa fajar. Masa fajar disitulah memasuki fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini diharapkan sebelum subuh itu sudah bangun membaca Quran. Makanya bahasanya Quran itu Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ketika orang itu bangun sebelum subuh fajar, maka di situ kana masyhuda. Kana masyhuda itu artinya disaksikan oleh dua malaikat. Jadi malaikat malam dan malaikat siang. Terjadi pergantian shift itu pada waktu Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Pada waktu Inna qur'anal fajri itu. Nah disitulah dianjurkan untuk bangun. Terjadi shift pergantian malaikat malam dan malaikat siang. Ketika orang itu bangun pada saat itu, maka dan baca Quran, maka malaikat malam menulis, malaikat siang menulis. Karena terjadi pergantian. Ditulis ketika waktu itu sholat, ya ditulis pahalanya. Malaikat malam menulis, malaikat siang pun menulis. Ketika baca Quran, malaikat malam menulis, malaikat siang menulis. Jadi fi kitabim mastur, di dalam catatan amal ini berganda, seperti punya dua shift gitu. Oke, ini tinjauan tentang perspektif agama. Perspektif saintis, ternyata orang yang bangun pada saat fajar itu tidak akan kena penyakit darah tinggi, kencing manis, terus apa itu yang tidak bisa jalan itu, stroke. Karena apa? Karena malaikat itu nur, terjadi pergantian nur malam dan nur siang, interaktif. Disitulah perpaduan itu memunculkan energi. Ketika energi itu dihirup orang yang orang yang bangun masuk, maka terjadilah metabolisme di dalam perut, gerak di dalam tubuh. Nah, ini yang disebut Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Alam ini terjadi perpaduan nurnya malaikat malam dan nurnya malaikat siang di situ. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk darah tinggi, ini tolong untuk menghiraukan. Allah tidak boleh, luar biasa Allah, nggak boleh dilawan. Informasi dari Allah ini ada hikmah. Jadi kita tidak sekedar terus melakukan itu, tidak. Tetapi bagaimana Imam Ghazali fi asraris sholati, rahasia-rahasia di dalam sholat. Saya lihat Ihya ini berbeda dengan fikih-fikih yang lain. Kalau fikih yang lain babus sholati dari aspek hukmiyah, belum sampai hikamiyah. Ya. Salatu kafaratun lima bainahunna. Salat itu bisa melebur
dosane antara sholat zuhur dengan sholat asar. Oh, sholat zuhur, lihat dosa kecil, bukan dosa besar. Seperti apa? Lihat Google, baru ditombol Google itu aja gambarnya macam-macam. Yes, ya apa gini? Nah, ini solusinya adalah sholatul mafruḍah bil jamaah. Dilebur Gusti Allah, dimaaf Gusti Allah. Ada salah satu sahabat ya, berjalan dengan perempuan, pacaran. Di tengah-tengah pacaran dicium perempuannya ini, jenenge aren nom, cium. Kemudian mengadukan, Rasulullah, saya tadi jalan dengan pacarku, cium. Ya apa dosa ini? Maka turunlah innal hasanati yudhibunas sayiat. Jadi kebaikan hasanat ini ya antara zuhur asar, ambil air wudhu itulah bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil terus yang menjadi dosa besar. Kecil-kecil menjadi dikit-dikit menjadi bukit. Ini informasi bagi yang sudah melakukan. Yang belum jangan mencoba. Jangan coba-coba, nanti jadi bukit nanti. Ma ustunibatil kabair ma sesuatu ustunibat dikecualikan apa al kabairu dosa gede apa ya dosa besar, melakukan ya itulah zina, melakukan dosa besar. Ini khusus harus melalui pendekatan taubatan nasuhah, tobat sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ada seorang yang dikisahkan, ada salah satu orang yang sering diceritakan oleh ustadz-ustadz kiai-kiai di dalam sebuah kitab tersebut. Ada orang pekerjaannya seorang ini tiap hari selalu mengambil kafannya orang mati. Jadi kalau dengar di Surabaya ada orang mati, dia malamnya digali, kain kafannya diambil. Kalau dengar di Jakarta ada orang mati, naik terbang naik pesawat, ambil kain kafannya. Jadi aktivitas amaliyah kerjaannya ini selalu ambil kain kafan. Suatu hari dia punya kekasihnya meninggal dunia. Lantas orang kampung menghantarkan kekasihnya ke kuburan, termasuk dia ke kuburan. Ketika orang selepas asar orang-orang sudah kembali, dia masih berdiri di atas makbaro kuburan sang kekasih itu. Maka datanglah hurubis syamsi, matahari tenggelam, malam sudah mulai tiba. Dia teringat kekasihnya, maka digalilah kuburan itu. Digalilah kuburan, dibuka, maka dilihatlah kekasihnya yang tertutup dengan kain kafan. Maka dibukalah kain kafan, diciumlah kekasihnya, disetubui di situ. Lepas itu ditinggalkan begitu saja. Betapa jahatnya orang ini. Lantas orang ini berpikir, ya Allah, betapa besarnya dosa saya ya Allah. Sudah ambil kain kafan, ku telanjangi, ku tinggalkan dalam keadaan telanjang kekasihku. Maka
orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil-manggil. Saat itu Nabi Muhammad berada di Masjid Nabawi, manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah memberikan ceramah, pengajaran di depan para sahabat. Rasulullah mendengarkan ada orang yang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lantas Nabi Muhammad pandangannya melirik ke sahabat Abu Bakar, memberikan isyarat orang ini dipersilakan menghadap Rasulullah. Lantas orang ini menghadap Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya mau cerita kepada panjenengan engkau ya Rasulullah tentang dosa saya yang besar. Tapi ternyata selepas saya menghadap kepada engkau, saya malu untuk cerita dosa saya yang besar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, besar mana dosa kamu dengan bumi seisinya ini? Jawabnya orang ini, besar dosa saya ya Rasulullah. Besar mana bumi dengan langit? Besar dosa saya ya Rasulullah. Besar mana bumi langit 7 kali? Besar dosa saya. Kemudian Nabi Muhammad bilang, besar mana dosa kamu dengan maghfirah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini terdiam. Lantas orang ini cerita, ya Rasulullah, cerita tadi, kerjaan saya sehari-hari selalu ambil kafannya orang mati. Begitulah, mati saya jual. Suatu saat kekasih saya meninggal dunia, ku gali kuburannya, ku buka kain kafannya, ku cium, saya setubui. Orang ini ku tinggalkan dalam keadaan telanjang. Langsung Rasulullah memerah. Innaka fasikun, kau ada orang fasik, tidak patut kamu berada di depan saya. Rasulullah memerah. Orang ini kembali dengan linangan air mata sambil berkata-kata di dalam dirinya, dalam hatinya, ya Allah, Rasulullah saja sudah tidak mau menerima saya, terus siapa lagi yang mau menerima saya? Namun orang ini ingat, enggak Pak, saya masih punya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah orang melakukan taubatan nasuhah. Tobat tidak akan mengulang lagi, rukuk sujud, menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah disebut di dalam firman Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang selalu melakukan fahisyah, kejelekan, perbuatan zina. Au zalamu anfusahum, orang ini menzalimi terhadap dirinya. Au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian orang ini memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, tidak akan terulang lagi. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka tidak ada satupun orang yang mampu memberikan ampunan illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'aluhu ya'lamun. Nah, beginilah kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, kita usahakan bagaimana rahmat, maghfirah, idqum minan nar, ampunan,
Allah yang akan dibebaskan kita dari api neraka. Itulah sekelumit cerita yang agak panjang sekali. Bainana wa bainal munafiqin. Qala, itu cerita kabair tadi, dosa yang besar yang tidak bisa dimaaf antara sholat dengan sholat, tetapi khusus harus melakukan fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Di dalam bulan Ramadan ini kita lakukan taubatan nasuhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dahu sapa Rasulullah bainana iku antarane kita wa bainal munafiqina antarane wong munafik utawi syuhudul atamati. Syuhudul atamati ini syuhud orang yang selalu melakukan sholat jamaah, sholat isya berjamaah. Was-subhi ay syuhudul subhi, mendatangi sholat isya dan subuh secara jamaah. Bedanya bainana wa bainal munafiqin ini ya apa? Kita sholat isya, kita subuh, kita lihat di sekitar masjid kita, subuhnya tidak ada satu soft, cuma beberapa gelintir saja. Ada satu kisah lagi, naik taksi di Israel, Palestina. Kata orang Israel, selagi orang Islam sholat subuhnya jamaahnya masih satu gelintir, beberapa gelintir, jangan harapkan Islam akan menguasai peradaban dunia. Itu artinya hebatnya sholat subuh berjamaah. Pada tahun 1967 perang Mesir dengan Israel. Mesir didukung oleh Liga Arab ke Arab lawan Israel yang kecil saja. Terjadi pertarungan peperangan 6 hari, 7 hari, 7 malam. Dalam pertempuran itu dimenangkan oleh Israel. Ketika Israel menang, jenderalnya pesta di Gunung Tursina. Pesta di Gunung Tursina. Dia pidato, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak golongan mayoritas umat Islam, ghalabat fi'atan katsira, bisa kita tumpaskan. Karena apa? Biidznillah. Artinya biidznillah itu dengan teori sistematik, satu perancangan, kekuatan, rudal yang siap. Nah, jadi biidznillah Allah akan mengizini kemenangan kita kalau ikhtiar kita. Jadi ada dua pendekatan kita, hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan ikhtiar kita. Oh, coba jangan diharapkan Islam akan mampu menguasai peradaban dunia kalau sampean subuhne ditangani godok. Ya apa nasibe? Kita tahu bagaimana sekarang ini bonus demografis. Tidak ada negara-negara di dunia ini kecuali Indonesia. Pada tahun 2020 sampai 2030 bonus demografis. Artinya 70% penduduk Indonesia produktif, 30% tidak produktif. 30% ini dibagi menjadi dua. Yang umur 63 tahun ke atas, expired, tinggal matinya saja. Yang kedua umur 15 tahun ke bawah yang belum produktif.
Maka benar pemerintah itu 63 tahun sudah tidak boleh menjabat. Kadang-kadang 63 masih menjabat. Udah nulis saja, nulis kreatif seperti Imam Ghazali, Sokrates, produktif, amalia. Beli apa tadi? Jadi kenyataan sekarang ini 70% kita lihat dari Banyuwangi sampai Jakarta, anak-anak yang ngopi, wifi, ngerokok bisa. Di atas ngerokok ada lagi. Wallahu alam bishawab, nasibnya Indonesia ini bagaimana? Tolong difikirkan para ulama, para habaib, para kiai, para negarawan, para ilmuwan. Kita tidak boleh dianggap remeh ini. Ini ada grand design in the world ini. Dunia ini, Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Jadi kenekno nanti menjadi kekuatan besar Indonesia ini. Tetapi kalau kita preventif menjaga ini, harus ada solusinya. Wasubahi, saya selesaikan. La yastati'unahuma, yang tidak mampu melakukan orang munafik huma terhadap syuhudul atamati wasubahi, salat isya dan subuh tidak mampu. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi assalatu wassalam, pengendikane Rasulullah, as-salatu imaduddin, as-salatu utawi salat iku imaduddin, jaga agama. Nek gak ana salate ambruk wae wong Islam. Faman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man ha ing salat, jawabnya man, faqad hadamaddin, sungguhnya wong Islam sing kaya ngene iki ngerubono agama Islam. Ya apa iki? Inna awwala ma yunzaru fi yaumal qiyamati min amalil abdi as-salat. Yurwalan diceritakan, yang dicerita apa? Inna awwala ma, sesungguhnya pertama kali sesuatu, yunzaru, inna awwala ma yunzaru, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat, fihi terhadap ma yaumal qiyamati min amalil abdi, dari perbuatan hambane Allah. Apa? Inna awwala iku as-salatu tansibul isma tarfa'ul khabar. Benar ya? Iku as-salatu, salat yang pertama kali nanti dilihat Gusti Allah itu adalah salatnya. Fa in wujidat tamatan qubilat min wasairu amalihi, fa in wujidat mongko nalikane dilihat apa salat tadi tamatan sempurna, kubilat mongko diterima apa salate, minhu dari man, wasairu amalihi ay wasairu amalihi, semua amal-amalnya diterima Allah. Kalau salatnya bagus, garanti otomatis fikrah rohania qalbiya amaliyahnya itu adalah baik, otomatis diterima Allah semuanya. Paspornya sudah oke, tiketnya sudah oke. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali, wa in wujidat wujidat didapatkan apa as-salat naqisatan, zuhur sholat, asar gak sholat, maghrib sholat, isya gak sholat, tambah subuh gak tangi-tangi, rudhat mongko ditolak alaihi ing atase man, wasairu amalihi, semua amalannya digantung,
dilihat dulu satu persatu. Ingat yaumal hisab, hari hisab, di mana manusia berbaris panjang sekali.